Pada tanggal 27 Agustus 1983, dunia menyaksikan sebuah peristiwa dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Krakatau, sebuah pulau vulkanik yang terletak di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera, meletus dengan kekuatan yang jarang disaksikan dalam sejarah manusia. Ini gunung berapi biasa. Ini adalah bencana dahsyat yang menggema di seluruh dunia. Selama berabad-abad, Krakatau tertidur, tampak seperti keberadaan yang tidak berbahaya di jalur perdagangan maritim Asia Tenggara yang ramai. Tanpa sepengetahuan dunia, jauh di dalam kerak bumi, tekanan sedang terbentuk. Batuan cair yang dikenal sebagai magma terus-menerus mendorong ke atas, mencari jalan keluar. Letusan Krakatau bukan hanya bencana alam, itu adalah pengingat nyata akan kekuatan dahsyat yang tertidur di dalam planet kita. Peristiwa itu menarik perhatian dunia, memaksa orang untuk menghadapi kekuatan alam yang mengagumkan dan seringkali mengerikan. Warisan Krakatau terus membentuk pemahaman kita tentang gunung berapi dan dampaknya terhadap planet ini. Ini berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan tentang kekuatan alami dan ketidakpastian dunia yang kita huni. Bulan-bulan menjelang letusan dahsyat Krakatau ditandai dengan serangkaian peristiwa yang semakin tidak menyenangkan. Getaran mengguncang wilayah tersebut dengan frekuensi yang semakin meningkat, menyebar keluar dari pulau vulkanik. Bisikan seismik ini adalah tanda-tanda pertama bahwa Krakatau sedang terbangun dari tidurnya. Penduduk setempat yang terbiasa dengan gemuruh bumi mulai memperhatikan aktivitas yang meningkat. Para nelayan melaporkan melihat gumpalan asap mengepul dari gunung berapi, dan udara menjadi tebal dengan bau belerang yang menyengat. Aktivitas seismik yang meningkat dan tanda-tanda keresahan yang terlihat jelas merupakan indikator bahwa sesuatu yang jauh lebih penting sedang terjadi di bawah permukaan Krakatau. Raksasa yang sedang tidur itu mulai bergerak, dan dunia akan segera merasakan amarahnya. Pada pagi hari, tanggal 27 Agustus 1983, ketegangan yang telah meningkat selama berbulan-bulan akhirnya mencapai titik puncaknya. Pukul 10.02 waktu setempat, Krakatau meletus dengan raungan memekakkan telinga yang menggema di seluruh dunia. Suara itu, salah satu yang paling keras yang pernah tercatat, terdengar ribuan mil jauhnya. Letusan awal mengirimkan kolom abu dan batu apung yang sangat besar membubung bermil-mil ke atmosfer, menghalangi matahari dan menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam kegelapan yang menakutkan. Aliran piroklastik, arus gas dan puing vulkanik yang sangat panas, mengalir menuruni lereng gunung berapi, membakar semua yang dilewatinya. Letusan terus berlanjut selama berjam-jam, sebuah pertunjukan tanpa henti dari kekuatan alam yang dahsyat. Pulau Krakatau, yang dulunya merupakan surga yang hijau, hancur berkeping-keping, sisa-sisanya ditelan oleh laut. Dunia menyaksikan dengan takjub dan ngeri saat bencana itu terjadi, selamanya mencatat tanggal 27 Agustus 1983 dalam sejarah. Seolah-olah letusan itu sendiri belum cukup dahsyat, Krakatau melepaskan kekuatan mematikan lainnya ke dunia yang tidak menaruh curiga tsunami. Runtuhnya kaldera gunung berapi, kawah besar yang terbentuk oleh pengosongan ruang magma, menghasilkan serangkaian gelombang mengerikan yang menyebar keluar dari Selat Sunda. Ini bukanlah gelombang laut yang lembut, itu adalah dinding air yang menjulang tinggi, beberapa mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki, yang menghantam garis pantai Jawa dan Sumatera dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Desa-desa pesisir musnah dalam sekejap, penduduknya tersapu oleh gelombang yang tak henti-hentinya. Tsunami adalah warisan Krakatau yang paling mematikan. Lebih dari 36.000 orang tewas dalam banjir, nyawa mereka direnggut oleh kekuatan laut yang tak henti-hentinya. Gelombang tersebut menempuh jarak ribuan mil melintasi Samudra Hindia, mencapai hingga pantai Afrika Salmas, sebuah pengingat nyata akan keterkaitan planet kita. Bagian 5, Dunia Tertutup, Jangkauan Global Abu Vulkanik. Letusan Krakatau menyemburkan sekitar 20 km kubik material vulkanik ke atmosfer, sejumlah besar abu dan batu yang memiliki dampak besar pada planet ini. Partikel-partikel yang lebih halus, yang melayang di atmosfer bagian atas, terbawa oleh angin ke seluruh dunia, menciptakan matahari terbenam yang spektakuler, dan memberikan senja yang menakutkan ke seluruh dunia. Selama berbulan-bulan setelah letusan, matahari tampak seperti bola merah kusam,
Cahayanya disaring oleh selubung vulkanik yang menyelimuti bumi. Laporan tentang matahari terbenam yang tidak biasa, langit merah cerah, dan lingkaran cahaya di sekitar matahari berdatangan dari seluruh penjuru dunia, dari London hingga New York hingga Sydney. Penyebaran abu Krakatau secara global menunjukkan keterkaitan atmosfer bumi. Sebuah letusan gunung berapi tunggal di sudut terpencil dunia telah meninggalkan jejaknya di langit setiap benua, sebuah pengingat yang serius tentang konsekuensi bencana alam yang luas. Bagian 6. Tahun tanpa musim panas, iklim yang berubah. Semburan material vulkanik dalam jumlah besar ke atmosfer memiliki dampak yang besar pada pola iklim global pada tahun-tahun setelah letusan Krakatau. Abu halus dan sulfur dioksida yang melayang di stratosfer bertindak sebagai peredup global, memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa, dan menyebabkan efek pendinginan yang nyata. Tahun 1984 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas di beberapa bagian dunia. Suhu global turun rata-rata 1,2 derajat Celcius, yang menyebabkan pola cuaca yang tidak biasa, gagal panen, dan gangguan luas pada siklus pertanian. Efek iklim dari letusan Krakatau merupakan demonstrasi nyata dari keseimbangan sistem iklim bumi yang rapuh. Letusan tersebut memberikan wawasan berharga tentang dampak aktivitas vulkanik terhadap suhu global, membentuk pemahaman kita tentang perubahan iklim dan potensi konsekuensinya. Bagian 7. Gema Krakatau dalam sejarah dan budaya. Letusan Krakatau meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, tidak hanya pada lanskap fisik, tetapi juga pada sejarah dan budaya manusia. Peristiwa itu begitu dahsyat, begitu luas dampaknya, sehingga meresap ke dalam kesadaran kolektif dunia, menginspirasi kekaguman, ketakutan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan alam. Setelah letusan, masyarakat setempat berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah kehancuran. Letusan tersebut menjadi momen yang menentukan dalam sejarah Indonesia, membentuk narasi budaya dan memengaruhi ekspresi artistik. Peristiwa itu masuk ke dalam puisi tradisional Indonesia, seperti syair Lampung Karam, yang menceritakan kengerian tsunami. Letusan tersebut juga memiliki konsekuensi politik, memicu sentimen anti-kolonial di Hindia Belanda. Beberapa orang Indonesia memandang bencana tersebut sebagai tanda pembalasan ilahi terhadap kekuatan kolonial Belanda, yang semakin menyulut api perlawanan. Bagian 8. Kelahiran kembali dari abu, anak Krakatau. Pada tahun-tahun setelah letusan dahsyat, Krakatau terdiam, sisa-sisanya yang hancur tenggelam di bawah gelombang. Namun, kisah Krakatau tidak berakhir dengan kehancurannya. Sebagai bukti kekuatan alam yang tak henti-hentinya, sebuah pulau vulkanik muncul dari laut pada tahun 1927, seekor burung phoenix yang bangkit dari abu pendahulunya. Pulau baru ini bernama Anak Krakatau atau Anak Krakatau, merupakan bukti aktivitas geologis yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Anak Krakatau telah meletus secara sporadis sejak itu, sebuah pengingat terus-menerus tentang sifat Selat Sunda yang tidak stabil. Munculnya Anak Krakatau memberi para ilmuwan kesempatan unik untuk mempelajari aktivitas vulkanik dan pembentukan pulau secara langsung. Ini berfungsi sebagai laboratorium hidup, menawarkan wawasan berharga tentang proses yang membentuk planet kita. Bagian 9. Kesimpulan, warisan terukir dalam waktu. Letusan Krakatau pada tahun 1983 berdiri sebagai bukti yang mengerikan tentang kekuatan alam yang mengagumkan dan seringkali mengerikan. Itu adalah bencana yang menggema di seluruh dunia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di planet ini dan penghuninya. Letusan tersebut berfungsi sebagai pengingat nyata akan ketidakpastian planet kita dan kekuatan besar yang tersembunyi di bawah permukaannya. Warisan Krakatau meluas jauh melampaui kehancuran langsung yang ditimbulkannya. Letusan tersebut memiliki dampak yang besar pada pemahaman kita tentang gunung berapi, tsunami, dan keseimbangan sistem iklim bumi yang rapuh. Ini mengilhami penyelidikan ilmiah, memicu ekspresi artistik, dan membentuk narasi sejarah. Kisah Krakatau adalah pengingat bahwa kita hidup di dunia yang dibentuk oleh penciptaan dan kehancuran, di mana bahkan yang tampaknya tidak berubah dapat dibentuk kembali oleh kekuatan alam yang tak henti-hentinya. Ini adalah kisah yang terus memikat dan menginspirasi kekaguman, sebuah bukti kekuatan abadi planet kita dan misteri yang dikandungnya.